Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ihsa Hafid Aprilio dengan NIM 19518244013 dari kelas F Mekatronika 2019. Di sini saya akan mempresentasikan tentang materi disrupsi teknologi pada material handling. Apakah material handling itu? Mungkin dari kita banyak yang belum paham atau belum mengerti tentang material handling. Ya, material handling adalah semua penanganan material dalam lingkungan manufaktur. Dikutip dari Myers dan Stevens tahun 2005. Kemudian pergerakan, penyimpanan, perlindungan, pengendalian material di seluruh proses manufaktur dan distribusi termasuk penggunaan dan pembuangannya. Secara lebih lengkap, material handling dapat didefinisikan sebagai fungsi untuk menyediakan 9R. Yang pertama, right amount, right material, right condition, right place, right time, right position, right sequence, right cost, dan right methods. Selanjutnya adalah tujuan material handling. Tujuan utama dari material handling ini adalah untuk mengurangi biaya produksi per unit. Kemudian tujuan selanjutnya adalah meningkatkan efisiensi perpindahan material dari satu departemen ke departemen lainnya. Pada slide ini akan dilanjutkan mengenai tujuan material handling. Yang pertama, menjaga dan meningkatkan kualitas produk, mengurangi kerusakan, dan memberi perlindungan pada material. Yang kedua, meningkatkan keselamatan dan mengembangkan kondisi kerja. Yang ketiga, meningkatkan produktivitas. Dan yang keempat, mendorong peningkatan penggunaan fasilitas. Kemudian pembahasan yang ketiga adalah prinsip material handling. Prinsip dari material handling sendiri terdapat 10 prinsip. Yang pertama, planning principle. Yang kedua, standardization principle. Yang ketiga, work principle. Yang keempat, unit load principle. Yang kelima, space utilization principle. Yang keenam, ergonomic principle. Yang ketujuh, system principle. Yang kedelapan, automation principle. Yang kesembilan, environmental principle. Dan yang kesepuluh, life cycle cost principle. Kemudian selanjutnya adalah peralatan material handling. Dalam peralatan material handling ini dibedakan menjadi 4 jenis. Yang pertama, peralatan kontainer dan pengunitan. Yang kedua, peralatan transportasi material. Yang ketiga, peralatan penyimpanan dan pengumpulan. Dan yang keempat, peralatan identifikasi. Untuk selanjutnya, saya akan menjelaskan beberapa contoh mengenai peralatan material handling. Untuk peralatan kontainer dan pengunitan, contohnya seperti palet, skid, skid box, dan stretch wrap. Untuk peralatan transportasi material, contohnya seperti jute conveyor, belt conveyor, dan telescoping belt conveyor. Untuk kendaraan industri, contohnya seperti hand truck and hand cart, pallet jack, walkie stacker, dan pallet truck. Untuk peralatan penyimpanan dan pengumpulan, contohnya seperti unit load storage and retrieval. Kemudian untuk peralatan identifikasi, contohnya seperti automatic identification and recognition, barcoding, optical character recognition, radio frequency tag, magnetic stripe, and machine vision. Kemudian pada slide ini, saya akan menjelaskan secara singkat mengenai proses material handling. Proses material handling yang dibantu dengan mesin pemindah dapat diklasifikasikan menjadi 3 jenis. Yang pertama adalah truk industri. Yang kedua adalah conveyor. Dan yang ketiga adalah crane and hoist. Selanjutnya adalah karakteristik material handling. Yang pertama adalah karakteristik dari bentuk. Contohnya seperti round, square, dan long. Selanjutnya adalah karakteristik dari ukuran. Contohnya seperti panjang, lebar, dan kedalaman. Karakteristik selanjutnya adalah berat.
Contohnya seperti berat per unit atau berat per volume. Dan yang terakhir adalah karakteristik lainnya, seperti fragile and explosive. Selanjutnya adalah apa saja pertimbangan ketika merancang sebuah material handling. Yang pertama adalah karakteristik material. Kemudian pertimbangan selanjutnya adalah tingkatan aliran material. Dan pertimbangan yang terakhir adalah tata letak pabrik. Menurut Herjanto tahun 2008, perencanaan penanganan material adalah suatu komponen yang penting dalam perencanaan fasilitas, terutama dalam kaitannya dengan desain tata letak. Ada beberapa prinsip dasar yang harus diperhatikan di dalam perencanaan penanganan material. Yang pertama, sistem penanganan material yang disusun harus dapat memenuhi tujuan dan persyaratan dasar, serta mempertimbangkan keinginan masa yang akan datang. Yang kedua adalah, sistem kegiatan penanganan dan penyimpanan hendaknya merupakan suatu sistem operasi yang terintegrasi, termasuk dalam penerimaan inspeksi, penyimpanan, produksi, perakitan, pengemasan, pergudangan, pengangkutan, dan transportasi. Kemudian yang ketiga adalah peralatan penanganan material dan prosedurnya agar didesain sedemikian rupa dengan mempertimbangkan faktor kemampuan manusia dan keterbatasannya, sehingga dapat terjadi interaksi yang efektif dengan manusia yang menggunakan sistem. Yang keempat, metode dan peralatan penanganan material yang dipilih harus memberikan biaya per unit angkut yang rendah. Kemudian selanjutnya, faktor pemakaian energi dari sistem penanganan material dan prosedurnya harus diikutsertakan dalam melakukan justifikasi ekonomi. Yang keenam, penggunaan ruangan harus dimanfaatkan seefektif mungkin. Yang ketujuh adalah, sedapat mungkin manfaatkan gaya berat untuk memindahkan material dengan tetap memperhatikan keterbatasan yang mengangkut faktor keselamatan tenaga kerja, kerusakan, maupun kehilangan produk. Yang kedelapan adalah, untuk meningkatkan informasi pengendalian material, sedapat mungkin gunakan komputerisasi dalam sistem penanganan material dan penyimpanan. Yang kesembilan, dalam penanganan dan penyimpanan, arus data agar dapat diintegrasikan dengan arus fisik material. Dan yang ke-10 adalah, urutan operasi dan tata letak peralatan harus efektif dan efisien. Kita akan membahas mengenai ongkos material handling. Menurut Susetio tahun 2010, kendala yang dialami perusahaan dalam proses dan fasilitas produksi adalah dalam hal pemindahan bahan baku yang kurang efisien. Seperti dalam proses produksinya, terdapat aliran pemindahan bahan yang berpotongan atau cross movement dikarenakan tata letak mesin yang kurang teratur, sehingga dapat mengakibatkan proses produksi yang terganggu, jarak antar departemen produksi yang cukup jauh, sehingga dapat menimbulkan ongkos material handling yang cukup besar. Oleh karena itu, perlu adanya suatu pertimbangan bagaimana membuat atau mengubah tata letak fasilitas yang lebih efektif dan efisien. Pada umumnya, biaya yang diperlukan dalam kegiatan material handling cukup besar. Salah satu usaha yang dapat dilakukan untuk meminimalkan biaya perpindahan barang yakni dengan melakukan perbaikan tata letak penempatan barang. Tata letak penempatan barang ini adalah tata letak yang memungkinkan barang yang tersimpan dapat terjangkau dan jarak pemindahan yang minimum. Jarak pemindahan yang minimum akan dapat mengurangi biaya perpindahan barang sehingga dapat mengurangi total biaya operasional gudang. Kemudian, Susetio juga menjelaskan bahwa pemilihan ongkos material handling sebagai kriteria keberhasilan dari re-layout disebabkan oleh beberapa alasan, yaitu yang pertama adalah ongkos material handling yang cukup besar dan terjadi secara terus-menerus, di samping juga termasuk dalam klasifikasi ongkos variabel,
Material handling pada dasarnya merupakan kegiatan yang tidak produktif, yaitu dalam arti tidak memberikan nilai tumbuh apa-apa dari material yang dipindahkan. Yang kedua, ongkos material handling dapat dengan mudah dihitung. Biasanya, ongkos material handling akan proporsional dengan jarak pemindahan material. Dan yang ketiga, ongkos material handling seringkali akan sangat dipengaruhi oleh layout-nya sendiri. Mungkin cukup sekian dari presentasi yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Ada kurangnya saya mohon maaf dan semoga apa yang saya sampaikan ini bisa memberi manfaat bagi kita semua. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.